Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirimkan atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus kelompok dan juga pepantan. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022 kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau kasih sayang dari sana dan teman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudara, hidup kita seperti cakra manggilingan. Hari ini di atas, sukses, hebat, tetapi bisa jadi besok kita berada di bawah dan mengalami kegagalan. Daud mempersaksikan pengalaman hidupnya bersama Allah dalam kondisi terpuruk sekalipun. Allah tidak akan meninggalkannya, Dia akan menopang dan menjamin hidup umatnya. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan pengharapan saat terjatuh dan tidak akan jumawa saat berhasil. Dalam situasi apapun yang kita hadapi sebagai orang percaya, selalu hidup dalam kesaksian yang benar, yaitu Allah akan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia akan menopang tatkala jatuh dan tidak membiarkan terus terpuruk dalam kegagalan, sebab olehnya kita menjadi berkat. Kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Baru 201, Di Jalan Hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang
ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam ibadah minggu ini kami merindukan sabda-Mu. Urapi kami agar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 22 sampai ayat 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26 berbunyi demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap harinya menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah orang pilihan Allah. Ia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Maka selama ia hidup, segala tindakan dan tanggung jawabnya diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Daud pernah mengalami kegagalan, baik sebagai ayah, sebagai orang tua, maupun sebagai pribadi. Saudara-saudara, sebagai orang tua, Daud pernah tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Masalah itu timbul karena Daud tidak berbuat apa-apa atas kesalahan Amnon yang memperkosa Tamar. Absalom kesal dan marah terhadap perbuatan Amnon dan ketidaktegasan Daud, sehingga ia memberontak terhadap ayahnya. Atas pemberontakan Absalom, Daud harus menyingkir dari kerajaannya. Sedangkan sebagai pribadi, Daud pernah terjatuh dalam dosa akibat menguasai nafsunya. Ia merekayasa pembunuhan prajuritnya untuk mendapatkan dan memperistri Batseba, istri prajuritnya itu. Namun, ketika Daud menyesali perbuatan dosanya dan berbalik kepada Allah, Tuhan memelihara dan memberkati anak cucunya. Saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari kita pernah mengalami seperti yang dialami Daud. Tidak selamanya kita bahagia dan sukses. Kadangkala kita juga terpuruk dan mengalami kegagalan. Bak cakra manggilingan, hidup kita kadang di atas, kadang berada di bawah. Seperti makna falsafah Jawa itu, kita diingatkan supaya ketika kita di atas, kita tidak sombong.
Sebaliknya ketika sedang berada di bawah, kita tidak merasa sebagai orang yang paling menderita. Dalam setiap peristiwa hidup kita, kita diajak untuk dapat memaknai hidup dalam setiap peristiwa hidup kita. Sekali lagi, kita diajak untuk memaknai hidup dan tetap melahirkan kebenaran, tetap melakukan yang terbaik supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, berdasarkan kesaksian Daud dalam kitab Mazmur 37 ayat 22 sampai 26, kita diajak untuk belajar menghayati hidup dalam keyakinan dan iman yang benar, walaupun persoalan silih berganti hadir, sehingga kita senantiasa mempunyai kesaksian yang benar bahwa Allah akan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia akan menopang umatnya tatkala jatuh dan tidak akan membiarkan terus terpuruk merasakan kegagalan. Dia, Allah kita, akan memampukan kita untuk tetap menjadi berkat bahkan dalam kesulitan yang ada. Jadi saudara-saudara, kita harus mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Karena di antara kegagalan, kesuksesan hidup kita ada Allah, ada Tuhan yang akan menjamin dan menolong hidup kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Berkatilah kami keluarga lepas keluarga, sehingga di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, biarlah di bulan keluarga ini kami boleh menghayati cinta-Mu yang mempersatukan kami dan mempertemukan kami dalam ikatan cinta di tengah keluarga. Biarlah segala kekurangan mampu kami terima, karena kami percaya Tuhan akan melengkapi kami. Sembuhkan yang sakit, rawat mereka yang tersingkir dan tersisih, kuatkan iman mereka. Teristimewa yang berulang tahun, panjang umur, kesehatan dan rezeki Tuhan limpahkan. Gereja-Mu dalam pelayanan dimanapun kiranya Tuhan berkati. Demikian juga bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang telah menguatkan kita dan memelihara kita. Persembahan yang kita kumpulkan kita dasari dari Mazmur 50 ayat 23 yang berbunyi, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku, dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Persembahan kita iringi Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian
dipersilahkan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Jadikanlah sebagai alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami mohon berkat untuk kehidupan kami selanjutnya, agar kami boleh selalu dekat kepadamu dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.